NPM 33220063, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Jadi baik, metode pembelajaran itu adalah cara mengajikan materi pendidikan atau pelatihan kepada sasaran atau audiens untuk mencapai tujuan. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama itu diskusi, yang kedua itu simulasi, yang ketiga demonstrasi, yang keempat sumbang saran, yang kelima ceramah. Faktor yang dipertimbangkan dalam memilih metode. Yang pertama tujuan, yang kedua pengalaman dan kepribadian narasumber, yang ketiga jenis pokok bahasan, yang keempat jumlah peserta, yang kelima pengetahuan awal audiens atau peserta, keenam waktu dan fasilitas. Bagaimana metode pelatihan yang baik? Metode pelatihan yang baik dilihat dari sesuai dengan prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar itu yang pertama motivasi, yang kedua keaktifan belajar peserta, yang ketiga umpan balik dan penguatan, yang keempat kecepatan belajar. Metode pembelajaran beserta dengan ranah pembelajarannya masing-masing. Metode pembelajaran yang pertama itu diskusi kelas, yang kedua itu curah pendapat, yang ketiga itu diskusi kelompok, yang keempat ceramah, yang kelima penugasan, yang keenam bermain peran atau role play. Ada lagi metode-metode pembelajaran dan beserta dengan ranah pembelajarannya masing-masing. Yang pertama drama atau sandiwara, simulasi, studi kasus, kunjungan lab, permainan atau games, praktikum laboratorium. Metode ceramah. Teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut. Keunggulan dari metode ceramah yang pertama itu cepat menyampaikan informasi, banyak informasi yang disampaikan dalam waktu singkat. Ketiga, menjangkau banyak audiens. Kelemahannya itu komunikasi satu arah, sukar memenuhi kebutuhan individu, proses belajar mengajar berpusat pada pelatih. Ceramah, teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut. Ceramah. Metode ceramah sebaiknya dengan kombinasi metode yang bervariasi. Kedua, ceramah dilakukan dengan ditunjukkan sebagai pemicu terjadinya kegiatan yang berpartisipatif atau curah pendapat, disko, plone, penugasan, studi kasus, dan lain-lain. Selain itu, ceramah yang dimaksud di sini adalah ceramah yang cenderung interaktif, yang melibatkan peserta melalui adanya tanggapan, balik, atau perbandingan dengan pendapat dan pengalaman peserta. Ketiga, metode diskusi. Keunggulan dari metode diskusi itu adalah ada interaksi antara pelatih atau pengajar peserta dengan peserta. Dapat menilai penguasaan konsep peserta. Dapat melihat reaksi peserta terhadap ide-ide baru. Kelemahannya itu tidak efektif bila peserta belum mengisi konsep belajar. Langkah-langkah mengolah diskusi. Yang pertama persiapan, kedua pelaksanaan, yang ketiga itu adalah penutup. Diskusi umum atau diskusi kelas, teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut. Diskusi umum atau diskusi kelas yang pertama, metode ini bertujuan untuk tukar menukar gagasan, pemikiran, informasi atau pengalaman di antara peserta sehingga dicapainya kesepakatan, pokok pikiran atau gagasan dan kesimpulan. Kedua itu untuk mencapai kesepakatan tersebut, para peserta saling beradu argumentasi untuk meyakinkan peserta lain. Ketiga, kesepakatan pikiran inilah yang kemudian ditulis sebagai hasil diskusi. Yang keempat, diskusi biasanya digunakan sebagai bagian yang tak terpisahkan. Demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk belajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pekerjaan sesuatu.
Kedua, demonstrasi merupakan praktik yang diperagakan kepada peserta. Ketiga, karena itu demonstrasi dapat dibagi menjadi tujuan. Itu demonstrasi proses untuk memahami langkah demi langkah. Yang kedua, demonstrasi hasil untuk memperlihatkan atau memperagakan hasil dari sebuah proses. Keempat, biasanya setelah disertasikan dengan praktek atau sumbang saran atau curah pendapat atau brainstorming. Peserta untuk berpartisipasi aktif memberikan pendapat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Simulasi, motivasi peserta untuk memahami perasaan orang lain, memecahkan masalah bersama, mengambil keputusan, dan mengembangkan aktivitas. Bentuk simulasi yaitu peer teaching, games, role playing, bermain peran atau role play. Bermain peran pada prinsipnya merupakan metode untuk menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran dalam kelas atau pertemuan yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian terhadap situasi atau masalah tersebut. Misalnya, nilai keunggulan maupun kelemahan masing-masing tersebut dan kemudian memberikan saran atau alternatif pendapat bagi pengembangan peran-peran tersebut. Atau simulasi, teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut. Metode simulasi adalah bentuk metode praktek yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta belajar atau keterampilan mental maupun fisik dan teknis. Kedua, metode yang memindahkan situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktik dalam situasi yang sesungguhnya. Sandiwara, teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut. Sandiwara adalah metode sandiwara seperti memindahkan sepenggal cerita yang menyerupai kisah nyata atau situasi sehari-hari ke dalam pertunjukan. Penggunaan metode ini ditunjukkan untuk mengembangkan diskusi dan analisis peristiwa atau kasus. Tujuannya adalah sebagai media untuk memperlihatkan berbagai permasalahan pada suatu tema atau topik sebagai bahan refleksi dan analisis solusi penyelesaian masalah. Dengan begitu, ranah pengadaran dan peningkatan kemampuan analisis dikombinasikan. Praktek lapangan, teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut. Praktek lapangan, metode praktik lapangan bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Kegiatan ini dilakukan di lapangan yang bisa berada di tempat kerja maupun di masyarakat. Keunggulan dari metode adalah pengalaman nyata yang diperoleh bisa langsung dirasakan oleh peserta, sehingga dapat memicu kemampuan peserta dalam mengembangkan kemampuannya. Sifat metode praktik adalah pengembangan keterampilan. Permainan atau games, teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut. Permainan atau games populer dengan berbagai sebutan antara lain pemanasan atau icebreaker atau pengerahan atau energizer. Arti harfiah icebreaker adalah pemecahan es, jadi arti pemecahan dalam proses belajar adalah memecah situasi kebekuan, pikiran, dan fisik peserta. Permainan juga dimaksudkan untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan antusiasme.